Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sekarang lagi dibuka. Nah, di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman belajar untuk persiapan tes online tahap 1 TKD khususnya untuk kemampuan figural. Oke, teman-teman? Di video kali ini, kalau misalkan teman-teman baru pertama kali nonton videoku di channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan teman-teman explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Teman-teman nanti bisa belajar melalui playlist ya, khususnya kalau mau belajar seputar BUMN, jadi biar lebih gampang. Teman-teman tinggal cari aja playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi terkait dengan BUMN, magang maupun lowongan kerjanya, aku akan banyak upload ke playlist ini saja, termasuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 ini. Mungkin nanti teman-teman di tahun depan yang nonton video ini ada yang tahun 2026, 2027 bisa jadikan referensi aja biar lebih gampang gitu ya. Jadi teman-teman berkaitan dengan figural atau diagram reasoning ya, mungkin teman-teman belum pernah ngadepin atau yang udah pernah ikut yang tahun lalu nih 2024 kayak aku nih aku udah pernah ikut. Soalnya teman-teman masih inget nggak yang udah pernah ikut? Rumit ya gitu. Jadi saranku teman-teman untuk belajar diagram reasoning atau figural, perbanyak latihan soal, lihat contoh-contoh soal yang gambar-gambarnya rumit. Oke, kalau teman-teman lihat gambarnya yang simple, mohon maaf nih, buat belajar awal mungkin bisa hanya untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi di input outputnya. Tapi kalau nanti ketemu soal beneran, nanti teman-teman bingung. Karena tahun lalu 2024 aku ikut tesnya, alhamdulillahnya lolos ya ke tahap selanjutnya begitu. Tapi diagram reasoningnya tuh atau figuralnya tuh rumit gitu teman-teman. Jadi sejak awal lagi latihan begini, perbanyak latihan soal melihat bentuk-bentuk yang rumit. Jadi nanti kalau pas lihat soal beneran yang rumit udah nggak kaget, dapat yang lebih gampang. Ah, cepat teman-teman kayak gitu ya. Oke, bagi yang belum pernah yuk kita diskusi bareng aja. Jadi yang berkaitan dengan figural atau diagram reasoning ya teman-teman. Yang ada di BUMN itu beda dengan figural yang ada di CPNS. Jadi jangan sampai salah belajarnya. Oke, begitupun nanti tes-tes lain ya. TKD-nya BUMN sama CPNS beda juga kayak gitu. Deret juga beda kayak gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah belajar. Nah, untuk BUMN sendiri, aku sedikit review bagi yang lupa atau yang belum tahu. Nanti teman-teman akan mengetahui informasi di soal itu ada 5 diagram reasoning yang berupa input output. Jadi bentuknya itu nanti ada kotak, terus ada panah begini kotak lagi ya. Ini nanti ada 5. Di sini ada gambar, di sini ada gambar, di sini ada angka misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Itu sebagai soalnya. Nanti teman-teman dari yang diketahui ini, teman-teman akan mengetahui suatu soal. Nah, suatu soal ini akan merujuk pada gambar yang ada di sini. Soalnya kayak gimana? Ada 3 pola yang ada di sini, kayak aku gambar di sini. Mungkin nanti di soal teman-teman itu inputnya tahu, prosesnya tahu, yang dicari itu outputnya. Jadi misalkan gambar ini kalau diproses seperti gambar nomor berapa, hasilnya gimana? Kayak gitu. Cara bacanya itu dari ini ya teman-teman ya, pangkal panah ke ujung panah. Ini input, ujung panah tuh output gitu ya teman-teman ya. Itu bisa. Atau yang kedua, yang dicari itu inputnya. Gambar awalnya gimana sih setelah diproses kok hasilnya jadi gini? Itu juga bisa. Jadi yang dicari bukan outputnya tapi inputnya. Bisa juga yang ditanyakan itu adalah prosesnya. Gambar A diapain kok bisa jadi gambar B kayak gitu. Nah, ini adalah pola-pola yang ada di rekrutmen bersama BUMN. Untuk proses yang ada di tengah sini, gambar tuh biasanya diapain aja sih? Nih di sini aku kasih gambaran gitu. Suatu gambar tuh bisa mengalami rotasi, bisa mengalami pencerminan, ya kayak proyeksi gitu. Bisa mengalami perubahan corak, hitam jadi putih, putih jadi hitam, bisa membesar, bisa mengecil atau berubah skala, bisa bertukar posisi, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa bergeser, bisa kombinasi di antara yang ada kayak gitu. Jadi nanti teman-teman perbanyak saja latihan. Di kesempatan ini aku udah siapin soal-soal dengan gambar yang mungkin cukup rumit teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman bisa dengerin sampai akhir. Paling nggak teman-teman tidak hanya terbiasa dengan oh yang dimaksud soal tuh begini ya yang input proses output. Tapi teman-teman juga tahu apa yang harus dilakukan kalau nanti di soal yang beneran sama kayak tahun lalu yaitu gambarnya rumit kayak gitu ya.
Yuk kita diskusi bareng. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar teman-teman. Kita langsung mulai saja ya teman-teman ya. Oke, ini adalah soal nomor satu teman-teman. Silahkan teman-teman coba tentukan jawabannya. Di atas ini ada contoh soalnya, diagram reasoning nomor 1 sampai 5. Yang ditanyakan adalah gambar ini kalau diproses seperti proses gambar nomor 5, hasilnya kayak gimana? Silahkan teman-teman pause video ini dan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman sudah ketemu jawabannya yang mana? Oke, untuk soal nomor satu jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ya, B itu apa? B itu yang ini ya, bertukar salah ya, dicerminkan gitu ya, teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman. Aku kasih teori dulu sebelum bahas soalnya. Kalau nanti teman-teman itu di soal yang ditanyakan itu adalah yang di output atau yang di input, oke? Output atau input bukan proses nih. Jadi yang ditanya adalah input atau output, maka teman-teman hanya perlu ngelihat di gambar soal ini adalah yang ada di angka sini saja. Contoh, ini kan teman-teman yang ditanya adalah output nomor 5. Ya sudah teman-teman lihat ini aja. Yang nomor 1 sampai 4 ini nggak usah dilihat. Oke? Gitu caranya. Fokus ke nomor 5. Lihat apa yang terjadi di nomor 5 gitu. Teman-teman di sini nomor 5 bisa lihat bahwa yang terjadi di nomor 5 ini apa? Teman-teman bisa lihat ya objeknya yang ada di sini. Caranya gimana? Nanti kalau teman-teman lihat soal beneran, ada yang di kotak ini tuh gambarnya cuma satu. Ada yang dua, ada yang tiga begini teman-teman. Nah, di sini aku bikin soalnya langsung yang tiga-tiga aja biar teman-teman langsung kebiasa banyak. Teman-teman lihat dulu kondisi masing-masing bangun before afternya di input dan di output. Baik coraknya, ukurannya, kemudian apakah mengalami rotasi bentuknya maupun geser-geser posisinya. Ini kan ada di paling kiri. Di sini tetap paling kiri nggak kayak gitu. Nah, di sini teman-teman, coba teman-teman perhatikan gambar yang aku kasih warna merah ini keduanya. Duanya tuh sama, tapi kayak dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu tegak begini. Nih ya, dicerminkan. Ini ngebalik gitu. Teman-teman di sini jangan sampai bingung nanti perbanyak latihan bedanya rotasi sama dicerminkan ya teman-teman. Biasanya kalau bangun bangun yang bentuknya simetris tuh mirip-mirip. Misalkan di sini aku ada cermin, aku ada bentuk kayak gini teman-teman misalkan. Aku ini ya intermezzo dulu. Nah bentuknya kayak gini. Ini kalau dicerminkan bentuknya jadi gimana? Jadi begini teman-teman. Nah gitu. Kenapa? Karena ini yang jarak dekat, ini kan cermin ya. Ini ke cermin kan jaraknya deket nih ujung ini. Nah, deket tetap deket. Ini ekor ini ya yang bulat ini jauh kan? Jauh. Dia tetap jauh dari cermin gitu. Jadi kalau pencerminan tuh deket tetap deket, jauh tetap jauh. Nanti kalau bentuk ini dirotasi ya, mengalami rotasi, ya bentuknya macam-macam. Mungkin bisa menjadi begini, ya kan? Kalau begini, mungkin nanti dirotasi lagi bisa jadi begini gitu. Jadi rotasi sama pencerminan itu beda ya teman-teman ya gitu. Karena kadang ada orang yang bedanya bingung tuh. Rotasi 180 derajat sama pencerminan tuh dianggap sama padahal enggak gitu. Nanti coba perbanyak latihan ya. Nah, dari soal ini teman-teman, semua gambar posisinya tetap ya. Ini tetap di kiri, ini tetap di tengah, ini tetap di kanan. Hanya saja mengalami pencerminan terhadap sumbu Y. Sehingga gambar ini teman-teman tinggal dicerminkan saja gitu. Pertama lihat kuncinya dulu. Di sini ada lingkaran-lingkaran begini, bentuknya miring. Bentuk miring begini, kalau dicerminkan tegak berarti miringnya jadi gini. Jadi lingkarannya bentuknya begini. Lihat di soal. Ini lingkarannya begini, betul. Ini nggak ada lingkaran, ini jelas salah. Ini lingkarannya miring begini, jelas salah. Ini miringnya ke sana, betul. Ini miringnya ke sana, ini jelas salah. Kemungkinannya kan cuma B sama D, tapi D nggak ada. Ya udah berarti jelas B, karena kemiringannya harus begini. Begitu, teman-teman. Cepet ya untuk melihatnya sebenarnya. Oke, teman-teman boleh pause video ini dulu untuk melihat fenomena yang terjadi di nomor 1, 2, 3, 4. Karena ini kita lagi latihan. Teman-teman lihat dulu. Udah yakin belum kalau nomor 1 ini rotasi? Coba lihat. Bertukar. Coba lihat nomor 2. Ada nggak pertukaran posisi? Nomor 3 berubah corak. Ada nggak di nomor 3 ini yang coraknya berubah? Nomor 4. Ada nggak yang ukurannya makin besar? Gitu. Boleh teman-teman pause dulu video ini. Oke?
Sekarang aku lanjut dulu ya ke video selanjutnya. Ini adalah pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Silahkan, teman-teman, ini adalah soal nomor 2. Silahkan pause video ini. Tentukan apa yang terjadi di soal nomor 2. Inputnya kayak gimana, setelah diproses seperti nomor 2, hasilnya jadi gambar itu, teman-teman. Silahkan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman, sudah ketemu jawabannya? Oke, nanti kalau aku ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Nomor 2 ini jawabannya adalah yang, ya, jawabannya adalah yang C. Teman-teman di sini, kalau nanti mau ngecek satu-satu boleh ya. Nomor 1 ini adalah pencerminan, nomor 2 ini adalah rotasi, 3 berubah corak, 4 itu adalah mengecil, 5 itu adalah bertukar posisi. Silahkan nanti teman-teman boleh pause video ini hanya untuk coba simak bener nggak? Gitu. Untuk latihan mata ya teman-teman ya. Gitu. Untuk latihan mata dengan bentuk-bentuk yang ada. Teman-teman di sini seperti yang tadi aku bilang, kalau yang ditanya input maupun output, teman-teman langsung fokus aja di proses. Nomor 2 berarti nomor 3, 4, 5, dan 1 ini nggak usah dilihat. Oke? Apa yang terjadi di nomor 2? Ini kan inputnya di sini nih pangkal. Ujung ini output ya yang ada panah. Nah, teman-teman lihat, bentuk ini berubah jadi ini. Kalau nanti teman-teman ngerasa rumit, teman-teman boleh membuat sumbu bantu. Sumbu bantu yang secara visual itu enak dilihat. Misal contoh teman-teman. Ini teman-teman kan lihat nih garis ya ini ya. Putih ini kan bisa dilihat sebagai garis horizontal. Begitu di output, dia bentuknya jadi begini. Oke? Atau teman-teman bikin garis bantu lain boleh di dalam pikiran ya. Ini bentuknya garis nih hitam nih. Ya kan? Tiba-tiba jadi miring. Begini jadi begini. Ngalami apa? Rotasi sebesar 45 derajat. Begini jadi begini berarti searah jarum jam. Jadi cara membacanya, teman-teman di sini, cara membacanya adalah gambar nomor 1 dirotasi 45 derajat searah jarum jam menghasilkan bentuk ini. Oke. Gambar ini diproses saat diputar 45 derajat searah jarum jam menghasilkan gambar ini. Logika itu ditempelkan ke soal. Gambar tanda tanya ini diputar 45 derajat searah jarum jam menghasilkan gambar ini. Maka biar tahu gambar ini, ya diputar balik 45 derajat berlawanan jarum jam. Begitu teman-teman. Kepikiran nggak di situ? Ya. Karena gambarnya diputar 45 derajat menghasilkan gambar output, berarti inputnya diputar balikannya. Kayak gitu. Nah, dari pilihan yang ada, mana nih yang tinggal diputar sebaliknya kayak gitu. Teman-teman lihat di outputnya dulu. Ini kan bentuknya relatif tegak nih. Teman-teman bisa bikin garis bantu ini. Ini kan tegak. Berarti nanti di input harusnya kalau berlawanan nanti harusnya di sini ada garis miring dong. Miring begini. Nah, sekarang lihat di soal yang garisnya miring mana? Ini A, betul miringnya sama ke situ. B nggak mungkin, miringnya salah. C betul. D ukurannya mengecil, nggak mungkin. Oh ini masih mungkin betul ya. Ada 3 kemungkinan nih. Oke. Terus yang nomor 2, teman-teman di sini ada gambar yang bentuknya ini. Ini garisnya tegak juga nih, relatif. Dibikin miring juga kan harusnya di sini. Dia posisinya di tengah. Coba tadi yang A. Lah ini yang A malah bertukar nih teman-teman. Ini malah gambar kotak yang ada di tengah. Padahal di soal bukan gambar kotak, gak ada perpindahan harusnya. Berarti A otomatis jadi salah. Sekarang kandidatnya tinggal C dan E. Coba dilihat teman-teman. Di E. Di E, miringnya bener nggak? Oh ini miringnya juga bener. Miringnya juga bener ke sana. Kemungkinannya C maupun E. Oke. Nah sekarang lihat gambar ketiga. Gambar ketiga ini bentuknya kotak. Lah ini gambar ketiga malah mirip kayak gambar yang pertama. Gitu. Sama malahan ya. Ini kan bangunnya sama. Ini malah bangun yang bentuknya kotak ini hilang. Jadi pilihannya adalah yang C kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Nanti kalau ngerasa kecepatan penjelasanku, boleh di back ke beberapa menit sebelumnya ya. Teman-teman juga boleh pause dulu video ini sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biar teman-teman paham dulu, bener nggak nomor 1 ini pencerminan? Udah tahu belum logika pencerminannya gimana? Pakai sumbu Y gitu ya. Nomor 2 ini ada rotasi. Sadar nggak ada rotasi? Nomor 3 berubah corak. Bener nggak? Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Ada ukuran mengecil. Bener nggak? Gitu. Ini ukurannya tetap, kecil dikit, kecil banget gitu.
ada yang bertukar posisi gitu. Latih mata dulu boleh sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Ini adalah pertanyaan nomor 3. Silahkan, teman-teman. Ini yang ditanya adalah prosesnya. Gambar yang ada di kiri ini diapain? Kok bisa jadi gambar yang ada di kanan ini? Dia mengalami proses yang mana? Silahkan, teman-teman. Pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman. Sudah ketemu jawabannya? Oke. Untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah yang A, yaitu nomor 3. Apa itu nomor 3? Mengalami pergeseran. Geser. Dari mana geser? Balik lagi teman-teman. Karena di sini yang ditanya adalah proses, teman-teman harus ngeliatin satu persatu pola yang ada di sini. Caranya nanti kalau misalkan teman-teman ketemu gambar yang ada banyak begini, teman-teman tinggal cuplik dulu, ambil salah satu dulu aja. Baru nanti teman-teman cek pola gambar di sebelahnya. Contoh nih nomor 1. Ya. Misalkan teman-teman melihat yang ini dulu. Ini kan bentuknya begini nih. Teman-teman boleh lihat bikin garis bantu. Ini kotak terus ke kayak mulutnya lingkaran gitu kan. Tiba-tiba dia bentuknya ke sana, ya kan? Terus teman-teman lihat garis bantu lain misalkan ini ada kayak panah nih, segitiga ke sana. Tiba-tiba ke sini gitu. Lah ini kan sebenarnya bentuk-bentuk sudut 90 derajat terus ya. Oh, berarti ini kemungkinan 90 derajat kayak gitu, teman-teman. Dia mengalami rotasi berlawanan jarum jam 90 derajat. Nomor 2, pencerminan. Dari mana? Teman-teman lihat dulu posisinya di sini, teman-teman ya. Dia dia ada lengkungan ini tetap di sini. Dia ada jejar genjang, dia tetap jejar genjang. Dia di sini ada dua garis, ada dua garis. Tapi teman-teman bisa lihat mana nih mau yang mana? Misalkan yang ini. Ini kan ada dua garis, dua kotak persegi panjang di sisi sebelah kirinya bangun ini kan. Kayak gitu. Tapi dia di sini ada di sisi sebelah kanannya gitu. Oh, berarti kemungkinan dicerminkan terhadap sumbu Y. Kayak gitu. Ke gambar gitu ya. Terus nomor 3, apa yang terjadi sama nomor 3? Oh, ada pergeseran. Contoh misalkan, teman-teman mau lihat mana dulu yang buat bantu. Ini misalkan yang mencolok nih. Ada runcing di posisi tengah. Tiba-tiba runcingnya di posisi paling kanan. Nah, lihat dulu. Di sini ada posisi lingkaran. Lingkaran yang ada di kanan, dia pindah ke kiri. Di sini ada lingkaran putih di tengah, posisi paling kiri, dia jadi di tengah. Oh, ini bergeser ke kanan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini, yang di soal ini, teman-teman tadi kan udah lihat dulu kan soalnya gitu. Di soal ini ada bentuk apa bentuk bantunya? Segitiga siku-siku. Ada di paling kanan, pindah ke paling kiri. Ini di tengah ada jajar genjang, tiba-tiba di gambar outputnya jadi ke paling kanan. Oh, ini bergeser ke kanan. Mana yang sama? Ya, nomor 3. Kayak gitu, teman-teman ya. Paham ya, teman-teman ya, untuk logikanya ya. Untuk melihat proses, teman-teman lihat dulu satu bangun yang sama yang terjadi di poin nomor 3. Teman-teman lihat dulu soalnya nomor 3. Oh, dia bergeser. Oke, sekarang aku lari yang geser dulu di mana gitu. Jadi yang kasat mata nih misalkan ini ukurannya berubah, ini otomatis 4 nggak mungkin karena ini kanan kiri nggak. Ini nomor 5 juga ada berubah ukuran, ini juga nggak kayak gitu. Jadi kadang kita bisa langsung coret sesuai dengan gambar yang ada di soal. Gitu ya teman-teman ya untuk yang proses. Oke, teman-teman juga boleh pause dulu video ini untuk perhatikan nomor 1 sampai nomor 5 untuk latihan mata. Bener nggak nomor 1 rotasi, pencerminan, geser, membesar, mengecil ini teman-teman udah peka, oh iya bener nih mengalami itu gitu. Kalau udah, teman-teman boleh langsung yuk kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, ini adalah soal nomor 4. Silahkan teman-teman pause videonya dan tentukan jawabannya. Mana nih outputnya? Oke teman-teman, gimana? Nanti tolong di komentar ya. Ini bentuk bangunnya udah cukup sulit belum ya? Khususnya bagi teman-teman yang ikut kemarin tahun 2024 ya. Udah setara belum sih? Aku lupa-lupa inget ya. Karena saya ingatku 2024 kemarin itu susah banget bentuknya gitu. Kayak loh kayak gak ketahuan gitu loh teman-teman. Ini polanya gimana ya gitu. Oke ya teman-teman ya. Udah ketemu ya jawabannya ya. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang Oke, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Nah, ini sedikit lebih rumit aku kasih
panduan cara jawabnya. Teman-teman cukup simak saja. Jadi nanti di soal, teman-teman, input atau output, itu nggak serta-merta prosesnya yang ditanya cuma satu tanda tanya doang gitu. Mungkin di sini juga ada prosesnya itu dua atau tiga, kayak gitu. Tapi kalau empat aku belum pernah ada soalnya sih. Tapi kalau BUMN tuh ada yang tiga, ada yang dua, ada yang satu, kayak gitu. Nah, mungkin yang ditanyakan itu outputnya, proses maupun input. Nah, di sini teman-teman, karena yang ditanya itu adalah output, maka hukumnya kayak tadi dulu ya, biar cepat. Di luar angka 4 sama 2 ini nggak usah diliatin. Nah, gitu ya, intinya gitu ya. 1, 3, 4 nggak usah dilihat. Intinya gitu ya. Kemudian, yang terjadi, yang diproses soal nomor 4 diapain sih? Oh, kena kena proses nomor 4 dulu. Nah, ini ya, soal input ini aku tulis ulang di sebelah sini sebagai A ya, teman-teman ya. Ini ya. Itu sama ya. Itu buat kuncinya. Bangunnya tuh begitu. Terus nomor 4 apa yang terjadi kita lihat di nomor 4? Kita lihat dulu bentuk yang mencolok. Misalkan, ini ada bentuk kayak huruf L ini loh, teman-teman. Kalau bisa bayangin, ya kan? Dia ada di sebelah paling kiri. Tiba-tiba dia ada di sebelah paling kanan. Oh, terus ini ada garis tegak di tengah. Dia juga garis tegaknya pindah ke kiri. Ini ada bintang putih di paling kanan, tiba-tiba jadi tengah. Oh, ini bergeser nih, kayak gitu. Sekarang tinggal dilihat coraknya, ukurannya sama nggak, posisinya sama. Oh, berarti nomor 4 ini adalah pergeseran saja nih, geser ke kiri. Jadi nggak ada operasi lain. Nah, gambar ini, bentuk ini, tinggal digeser aja teman-teman. Kayak di kunciku di atas ini kalau digeser kan gambarnya jadi begini ya teman-teman ya. Nah, jadi gambar B ya. Bentuknya kayak gitu kalau teman-teman susah bayangin. Gambar di soal, kalau kena nomor 4, jadi kena nomor 4 tuh artinya ada di sini nih lokasinya. Nah, setelah kena nomor 4, hasilnya adalah yang B ini. Coba dibayangkan. Oke, nggak usah buru-buru ya nyelesain videoku. Kemudian, kena nomor 2, teman-teman. Kena nomor 2 itu apa? Teman-teman lihat dulu. Cari bentuk yang mencolok. Apa misalkan? Ini ada sama dengan. Ini ada bentuk sama dengan putih di paling kanan. Oh, ini juga lokasinya paling kanan sih, tapi bentuk sama dengannya tuh miringnya beda gitu. Apa yang di tengah ini? Ini ada cross. Crossnya miringnya begini. Ternyata yang di sini juga di tengah ada cross, tapi crossnya miring sebaliknya. Oh, di sini ada runcing. Miringnya ke sana. Tapi yang ini runcingnya miring ke sana. Wah, ini kemungkinan adalah pencerminan terhadap sumbu Y kayak begini. Nah, akhirnya yang terjadi selanjutnya apa? Teman-teman coba bayangkan gambar yang ada di tengah ini, ya, dicerminkan kayak gitu. Nanti kalau di soal kan teman-teman nggak bakalan bikin coret-coretan kayak kunci jawabanku ya. Jadi ini kalau dicerminkan kan jadi ini. Teman-teman tinggal bayangin aja. Jadi cara ngebayanginnya gini. Karena nomor 4 kan bergeser. Berarti ini kan ada bentuk kayak bulan sabit putih ini, teman-teman. Bentuk bulan sabit ini harusnya ada di posisi paling kiri, gitu. Dari pilihan jawaban yang ada bulan sabit di kiri itu semuanya ada kecuali C. Berarti C ini nggak mungkin jawabannya. Oke, gitu cara ngelihatnya ya, teman-teman. Kalau misalkan nggak ada ilustrasi ini ya, cara ngelihatnya gitu. Karena nomor 4 bergeser. Sampingnya bulan sabit ini apa? Oh, ini ada bintang hitam. Bintang hitam berarti harusnya di tengah. Teman-teman lihat. Ada nggak bintang hitam di tengah? Oh, ada semua. Tapi kalau yang E ukurannya mengecil, berarti E nggak mungkin, tadi C juga nggak mungkin. Gitu. Terus yang paling kanan apa? Yang paling kanan itu adalah sama dengan ini, ada sama dengan. Sama dengan, dia kan cuma bergeser doang, teman-teman. Nah, sama dengannya ada di paling kanan. Oh, semuanya ada sama dengan, kecuali yang C. Udah. Nah, sekarang baru nanti teman-teman lihat di pola nomor 2, dicerminkan, kayak gitu. Mencerminkannya sebenarnya gampang kalau teman-teman tahu sumbu Y begini. Ya, ini bintang. Ada bulan, ada sama dengan begini, berarti nanti sama dengannya jadi, ini kan digeser ya nanti ya, ada di paling kanan. Sama dengan begini, bentuknya otomatis jadi sama dengan yang begini. Cari itu sama dengan yang bentuknya begini. Ada nggak? Nah, gitu. Oh, ini benar, ini benar. Ini kan tadi E sama C udah dicoret, ya kan? Nah, ini sama dengannya bentuknya kan harusnya sama dengannya bentuknya begini. Nah, ini malah ke sana, ini ke sana. A dan B otomatis enggak. Udah, langsung ketemu jawabannya D. Begitu, teman-teman. Coba deh, teman-teman coba bayangkan ya. Boleh pause dulu videonya, cek dulu nomor 1. Teman-teman udah yakin nggak kalau ini itu bertukar? Nomor 2 ini adalah pencerminan. 3 geser ke kanan. 4 geser ke kiri. Dan 5 adalah rotasi. Coba teman-teman dicek dulu. Kalau udah yakin,
Teman-teman coba sambil coret-coret sambil lihat ini dulu boleh. Jadi teman-teman harus bisa mengilustrasikan, membayangkan ya posisi di tengah sini tuh setelah kena nomor 4 doang tuh kayak gimana. Kalau susah nanti teman-teman bisa pakai kunci jawabanku yang aku taruh di atas ini buat bantu ngebayangin. Oke, teman-teman, paham di sini? Kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Kita slow down dulu ke soal yang gampang lagi. Silakan teman-teman boleh pause videonya dan tentukan jawabannya. Mana nih jawabannya? Oke, teman-teman udah ketemu ya. Jawabannya adalah yang Oke, jawabannya adalah yang E. Kita lebih cepat aja daripada yang sebelumnya, teman-teman. Yang ditanya adalah input atau output. Diingat ya, kalau yang ditanya input atau output, teman-teman lihat aja di proses. Cuma nomor 1, 2, 3, 4, 5, abaikan saja gitu. Apa yang terjadi di nomor 1? Teman-teman bisa lihat dulu. Bikin sumbu bantu. Karena ini pangkalnya di sini, panahnya di sini, berarti bacanya dari yang pangkal panah dulu, teman-teman. Garis tegak ini, garis lurus ini, tiba-tiba jadi horizontal. Lingkaran ini teman-teman, nih ya, lingkaran yang tadinya ada di sini kanan, dia relatif ada di atas. Oke. Ini garis yang kayak begini tiba-tiba jadi begini. Ya sebenarnya kan bentuknya hampir simetris kayaknya kanan kiri sama. Tapi kalau dari lingkaran ini kan kelihatan bahwa nomor 1 ini adalah dirotasi 90 derajat tapi berlawanan jarum jam. Jadi cara bacanya adalah bangun ini di rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam, hasilnya gambar ini. Oke. Jadi aku ulang lagi ya. Gambar ini dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam, hasilnya ini. Gitu. Ini berarti sama soalnya. Gambar tanda tanya ini dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam, hasilnya ini. Berarti untuk mengetahui soalnya, tinggal ini diputer ya searah jarum jam, kebalikannya. Gitu, teman-teman. Kalau diputar searah jarum jam, berarti ini harusnya nanti bentuk lingkaran ini, lingkaran putihnya ada di bawah. Coba kita cari lingkaran yang lingkaran putihnya ada di bawah. Oh, cuma B, C, dan E. Ya kan? Bentuk ini yang ada mulutnya ini, teman-teman. Diputar searah jarum jam. Berarti harusnya nanti ada di bawah juga mulutnya. Gitu. Yang mana? Antara B, C, E. Ini malah ada di atas. Ini tengah malah bangun yang ini. Ya udah, kemungkinannya cuma yang E doang. Gitu, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang E. Paham teman-teman? Boleh pause dulu videonya. Coba lihat satu persatu, nomor 1, 2, 3, 4. Udah setuju belum kalau itu mengalami ini? Udah sadar belum teman-teman? Coba sambil latihan ya matanya ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Silahkan, ini adalah soal nomor 6. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Proses apa yang terjadi sehingga gambar yang ada di kiri, di input, outputnya jadi kayak begitu? Silahkan teman-teman tentukan jawabannya. Oke, teman-teman, sudah ketemu jawabannya yang mana? Nomor 6 jawabannya adalah yang D. Apa yang terjadi? Oh, dia mengalami proses nomor 3, yaitu apa? Pertukaran posisi. Dari mana teman-teman lihatnya? Kalau tadi, misalkan teman-teman lihat input-output, teman-teman kan lihat dulu angka yang ada di sini, terus eliminasi yang ada di atas. Tapi kalau yang teman-teman ditanyakan itu bukan input-output, tapi proses, maka yang teman-teman lihat adalah gambar-gambar yang ada di sini dulu. Paham nggak teman-teman? Aku ulang ya. Kalau yang ditanya input atau output, teman-teman hanya perlu mencocokkan proses ini dengan yang ada di atas dan yang tidak sesuai angkanya tinggal dicoret-coret dieliminasi. Tapi kalau yang ditanya adalah proses, maka yang teman-teman lihat adalah fenomena yang terjadi di gambar input outputnya dulu, baru nanti screening ke atas. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa gambar yang ada di kiri ini, teman-teman lihat ya, bentuk ini dan bentuk ini bentuknya sama, tetap tidak berubah corak, tidak berubah ukuran, tidak berotasi. Yang di tengah, dia tiba-tiba pindah ke kiri. Ini yang ada di kiri, dia pindah ke tengah. Berarti yang di input ini, dia bertukar posisi. Jadi begini. Nah, tinggal teman-teman ngelihat ke atas, mana nih yang mengalami pertukaran. Eliminasi dulu yang kasat mata kelihatan. Ini kan berkurang nih, kayak kepotong. Berarti 4 nggak mungkin. Mana lagi teman-teman yang kira-kira kayak nggak mungkin?
Nih, ada sumbu nih. Begini, terus ini jadi begini. Ini berarti cerminkan. Ini juga nggak mungkin. Mana lagi gambar relatif? Ini ada garis bentuk begini, ini ada garis tegak. Ini nggak mungkin. Jadi teman-teman di dalam kepala kalau ada bentuk-bentuk rumit, cari bentuk-bentuknya tertentu atau bikin sumbu gitu untuk lebih gampang membayangkan. Terus nomor 5, apa yang terjadi sama nomor 5 nih? Gitu. Ya bergeser ya teman-teman ya di sini. Tapi bergeser semua gitu. Yang ini pindah, yang ini pindah, yang ini pindah. Berarti ini pergeseran. Padahal di sini ini tetap. Cuma dua ini yang bergeser atau bertukar. Berarti kemungkinannya ya cuma ini nomor 3. Mana yang 3? D gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang mau sambil latihan mata dulu boleh silahkan teman-teman pas video ini lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Udah lihat belum bentuk itu kalau rotasi itu jadi begini, pencerminan begini. Buat latihan mata ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Ini adalah soal nomor 7. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Mana nih yang jadi output? Ingat teman-teman, output. Oke, teman-teman, sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Ingat ya. Ini input atau output, tadi hukumnya gimana? Output, lihat aja nomor 4. Oke, fokus nomor 4. Nomor lain nggak usah dilihat. Intinya gitu ya. Nomor 4 apa yang terjadi? Oh, ini ternyata kayak kepotong gitu. Tapi yang hilang adalah bagian tengah ke bawah sini yang hilang ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah bagian yang hilang. Oke, berarti bentuk ini, bagian yang bawah ini hilang, teman-teman. Nah, gitu. Nah, cara ngelihatnya gimana, teman-teman? Jadi kalau misalkan nanti teman-teman disoalkan nggak bisa coret-coret ya. Bayangkan ini hilang. Pada saat teman-teman lihat yang bawah ini hilang, yang kasih warna merah ini hilang, teman-teman. Kan teman-teman bisa lihat bagian atas. Lihat nih lokasinya. Ini kan ada bentuk mirip kayak kotak hitam. Terus di sini ada bentuk kayak lingkaran lengkung. Kotak hitam dan lingkaran lengkung itu posisinya berjauhan awalnya, ya kan? Kalau di soal nomor 4, di sini ada lengkung tetap di tengah, ini tetap di tengah. Bentuk ini kayak menyudut kotak ini tetap menyudut. Bentuk yang ini, hitam putih ini tetap di sini. Berarti tidak ada pergeseran posisi. Oke, sehingga kalau kayak begitu, nomor 7 ini, walaupun bagian bawahnya ini hilang, berarti nanti di output itu, bentuk kotak ini, teman-teman, dan bentuk lingkaran hitam ini, dia tetap berjauhan. Kotak dan hitam nggak boleh berdampingan, tapi harus tetap berjauhan. Kita lihat di kunci jawaban. Ini ada lingkaran, di sini ada kotak, malah berdekatan. Padahal harusnya ada jarak satu. Ini harusnya di tengahnya sini. Berarti nggak mungkin. D, ini bentuk lingkaran, ini ada bentuk kotak hitam. Nah, ini berdekatan lagi, ini juga nggak mungkin. Kita lihat sekarang yang atas ya, teman-teman ya. Yang atas ini apa? Ini malah ada kotak hitam lingkaran mah kotaknya dua. Jelas nggak mungkin. Ah, gitu. Nah, B ini ada kotak hitam, ini ada lingkaran hitam. Ini ada kotak hitam, lingkaran hitam. Kemungkinannya adalah B dan C, ya kan? Nah, sekarang kalau B dan C udah nggak kelihatan, balik lagi ke soal teman-teman. Antara kotak hitam dan lingkaran merah ini kan relatif ada bangun warnanya hitam-hitam ya. Bangunnya warna hitam, terus ada kotak putihnya. Lah, di sini cuma C doang nih yang bangunnya hitam-hitam, tengahnya ada putih. Ini malah ada bentuk putihnya. Berarti B otomatis nggak mungkin. Jawabannya C. Gitu, teman-teman. Ya, itu adalah alur untuk membayangkan. Di sini aku kasih coret-coretan biar teman-teman bisa membayangkan. Kalau masih kecepatan, silahkan teman-teman bisa diulang beberapa menit yang lalu untuk penjelasannya sampai menit ini. Bagi teman-teman yang mau belajar dulu dari bentuk-bentuk yang ada, fenomena yang ada, silahkan pause dulu videonya boleh. Lihat dulu nomor 1. Udah setuju belum kalau itu berubah corak? Nomor 2 berkurang, nomor 3 itu bertukar, nomor 4 berkurang juga, nomor 5 itu rotasi. Oke, buat latihan mata. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau lanjut menikmati soal selanjutnya, silahkan teman-teman, ini adalah soal ke-8. Prosesnya ada dua, silahkan tentukan jawabannya. Yang mana nih? Oke, teman-teman, udah ketemu ya jawabannya? Jawabannya soal nomor 8 adalah yang C, proses nomor 3 lagi, teman-teman. Apa yang terjadi? Ingat, kalau yang ditanya input output, lihat yang diproses, langsung eliminasi yang tidak ikut proses yang di atas. Tapi kalau yang ditanyakan proses, teman-teman lihat input outputnya dulu. Nah,
pada saat teman-teman lihat ini proses, yang teman-teman lihat tuh alur berpikirnya gini, teman-teman. Ini ada bentuk-bentuk sumbu yang teman-teman bisa jadikan bantuan. Nih ya, bentuk relatif kayak L. Ini bentuk mirip kayak sama dengannya ini boleh, panahnya ini juga boleh panah gitu ya. Apa yang terjadi teman-teman? Di sini teman-teman lihat bentuk yang relatif kayak huruf L ini, dia di sini tetap masih ada, tapi bentuknya kayak kebalik. Terus tadinya dia ada di sebelah paling kiri, tiba-tiba berubah ada di tengah. Oke. Bentuk yang sama dengan dia tetap di paling kanan, tapi dia kayak dicerminkan juga, ngadepnya berlawanan. Bentuk yang ini apa ya yang jadi patokan? Misalkan ini nih, kayak lingkaran ini ya. Nah, dia bentuknya jadi berlawanan. Tapi posisi relatif yang sisi paling kanan ini tetap gitu. Posisi relatifnya tetap, tapi dia kayak berlawanan gitu. Lalu apa yang terjadi di sini? Nah, berarti ada kemungkinan nih, teman-teman. Kita lihat dulu, di sini udah kena pasti proses nomor 2. Kita harus bisa membayangkan gambar yang di tengah sini. Nomor 2 ini yang terjadi apa? Teman-teman bisa lihat, soal nomor 2, ini ya, yang nomor 2 ini, apa yang terjadi? Ini kan ada runcing. Lokasinya dia ada di paling kiri, tiba-tiba dia ada di paling kanan, dan runcingnya ngadepnya ke arah yang berlawanan. Ini ada cross, lokasinya paling kanan, dia berubah posisi, ya kayak dicerminkan, geser. Nah, kayak gitu. Berarti nomor 2 ini adalah bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, tapi sekaligus dicerminkan. Nah, ini ya. Makanya di sini ditulis pencerminan dan digeser, kayak gitu. Kalau teman-teman mau ngebayangkan, berarti bentuk soal ini, yang ada di soal ini, kalau kena proses nomor 2, itu kan berarti kan bentuk yang ada di tengah sini ya. Ini aku tulis ulang di kunci jawaban. Jadi bentuk A, kalau kena proses nomor 2, bentuknya jadi begini, teman-teman. Kalau susah ngebayanginnya. Jadi dicerminkan dulu, coba langsung digeser. Bayangkan bentuknya ini, kalau susah ngebayanginnya, bayangin aja satu bangun aja ini, itu posisinya ada di kanan sini, teman-teman. Itu kan otomatis bergeser gitu ya, bayanginnya gitu. Nah, setelah digeser, baru dicerminkan gitu. Jadi kalau udah dicerminkan, maka L-nya ini otomatis akan kebalik kan bentuknya ke arah sana gitu. Nah, sekarang lihat dulu di sini ya. L-nya jadi kebalik ke arah sana. Tapi harusnya kan bentuk L ini kan ada di paling kanan nih. Tapi entah kenapa L-nya ini ada di tengah sini, teman-teman. Gitu. Padahal harusnya enggak tuh, ya kan? Itu. Oh, berarti yang mungkin terjadi adalah ada pertukaran gitu. Mana nih di antara pilihan ini yang pertukaran selain nomor 2? Apakah nomor 1 ini adalah pertukaran? Oh, bukan, ini rotasi. Kelihatan nih bentuknya mengalami rotasi gitu. Ya, ada bentuk-bentuk rotasi kayak gitu, teman-teman. Nomor 1 berarti jelas bukan ya, teman-teman ya, kayak gitu. Apakah nomor 1 itu ada rotasi? Kelihatan nggak ada rotasi? Nggak ya, teman-teman ya. Nomor 1 malah tetap gitu. Berarti ini aku di sini kuncinya salah nih ya. Ini bukan rotasi. Ya, nomor 1 ini apa ini berarti ya? Sama, nggak berubah apapun ya nomor 1 ya. Itu dilihat dari soal. Oke. Kemudian yang nomor 2 pencerminan dan geser, jelas, udah tahu. Nomor 3 apa nih? Ada pertukaran. Pertukarannya apa? Paling kiri tetap, ini kan tetap. Tapi yang ini, teman-teman kuncinya yang ini misalkan. Tiba-tiba ada di tengah. Yang ini ada di sini. Ini sama kayak ini, teman-teman. Tadi begitu kena nomor 2, itu kan bentuk L-nya ini kan ada di sebelah sini. Nah, sama dengan dan huruf L ini bertukar, makanya sama dengannya ada di luar, L-nya ada di sini, tapi bentuk ininya tetap. Ini kayak yang dikunci, teman-teman. Kalau kena nomor 3, bentuk ini tetap jadi ini, bentuk L-nya ada di sini, bentuk yang ada sama dengannya pindah ke sini. Berarti ini adalah nomor, ya, betul ya, nomor 3 ya, teman-teman ya, ada pertukaran, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Yang nomor 3 itu apa? Adalah yang C, kayak gitu.
Gitu, teman-teman. Silahkan teman-teman kalau memang masih bingung, karena nomor 8 ini aku bikin soal yang sedikit lebih rumit, paling rumit di antara soal yang sebelum-sebelumnya. Jadi silahkan kalau belum paham boleh didengarkan beberapa menit sebelumnya. Kunci jawabannya kayak begini teman-teman yang ada di atas ini ya. Yang salah cuma yang ini ya, bukan rotasi, tapi ini adalah tetap gitu. Tetap itu sama dengan rotasi 0 derajat gitu. Ini kurang aku tulis rotasi 0 derajat. Jadi rotasi tapi 0 derajat gitu. Kurang keterangan di sini. Oke, teman-teman. Kuncinya kayak ada di atas ini, oke? Paham, teman-teman? Silahkan boleh pause dulu videonya untuk membayangkan yang terjadi di nomor-nomor ini apakah sudah paham. Nanti kunci jawaban kayak begini teman-teman, itu harus ada dalam kepala tuh. Karena di soal pada saat berdasarkan tes sebelumnya 2024, nggak ada coret-coretan teman-teman. Soal figural ya yang ada di layar aja. Teman-teman nanti on cam gitu sambil ngeliatin gitu ya. Belum nanti ada gangguan teknis sinyal error, gambar nggak ke display dan lain-lain itu semoga di tahun 2025 ini nggak ada ya kayak gitu. Oke, teman-teman, paham ya di sini ya? Oke, udah selesai teman-teman untuk belajar figural diagram reasoning kali ini. Aku kasih kesimpulan sedikit lagi. Aku akan selalu ingetin. Nomor satu, perbanyak latihan dengan gambar yang rumit. Nomor dua, coba banyak latihan bentuk-bentuk tadi. Rotasi, pencerminan, dan lain-lain gitu. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman latihan. Nomor tiga adalah latihan yang dicari input, output, maupun proses. Dan yang selanjutnya adalah teman-teman di dalam kepala coba bisa menemukan kayak gini teman-teman, bentuk-bentuk sebagai sumbu bantu atau acuan bantu relatif biar teman-teman input output itu tidak bingung. Dan yang terakhir, yang tadi aturannya teman-teman, kalau yang ditanya input atau output, maka teman-teman berfokus saja pada angka di proses, eliminasi angka yang tidak ada di soal. Tapi kalau yang ditanya proses, teman-teman lihat dulu yang terjadi pada input dan outputnya, baru teman-teman nanti screening lihat prosesnya satu persatu untuk menemukan proses yang terjadi kayak gitu. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Ini ya udah aku tulis jangan lupa belajar akhlak maupun tes wawasan kebangsaan. Teman-teman bisa memperoleh dua latihan ini di video sebelum maupun setelah video ini aku upload. Bagi yang belum subscribe nanti silakan subscribe. Bagikan aja juga boleh buat belajar teman-teman. Nanti kita biar bisa diskusi lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tuliskan di kolom komentar atau teman-teman boleh hubungin aku lewat platform yang aku sudah siapkan di sini. Barangkali teman-teman pengen diskusi lebih lanjut, nggak harus seputar rekrutmen bersama BUMN. Teman-teman mau diskusi yang lain juga boleh. Oke? Paling sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, semoga membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.